Setelah mengalahkan Vietnam, timnas Indonesia tidak boleh berlarut-larut untuk merayakan kegembiraan mereka. Pasalnya pada tanggal 24 Januari mendatang, mereka akan menghadapi tim terkuat di Asia, timnas Jepang. Timnas Jepang sendiri sangat membutuhkan kemenangan dalam pertemuan ini. Pasalnya dalam laga sebelumnya secara mengejutkan mereka dikalahkan Irak dengan skor 2-1. Sementara itu meskipun sangat membutuhkan kemenangan, namun para pemain Jepang tak mau menganggap remeh skuad Garuda. Tapi mengapa? Berikut jawaban selengkapnya. Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial versus Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023 pada hari Rabu mendatang. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memastikan satu tempat di babak 16 besar sebagai runner-up. Jepang jelas jauh lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, mengingat kualitas skuad mereka yang dipenuhi talenta-talenta terbaik yang bermain di liga-liga elit Eropa. Namun menarik bila mencermati pertemuan kedua tim, sebab Indonesia pernah beberapa kali meraih kemenangan meyakinkan bahkan dengan skor besar menghadapi Jepang. Seperti kita ketahui, kedua belah tim sudah bertemu sebanyak 15 kali di berbagai ajang. Namun, timnas Jepang memang dominan. Tapi bukannya tim Merah Putih tidak bisa meraih kemenangan. Sejarah mencatat, rupanya Indonesia pernah 5 kali menaklukkan Jepang. Dengan terakhir kali anak-anak Garuda meraih kemenangan menjanjikan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 24 Februari 1981. Yang paling ikonis, mundur beberapa tahun ke belakang. Indonesia tercatat pernah meluluh lantahkan Jepang dengan skor mencolok 7-0 di fase penyisian ajang Merdeka Turnamen pada 11 Agustus 1968. Masih di turnamen yang sama pada edisi 1954, Indonesia juga mampu mengalahkan Jepang dengan gelontoran 5 gol berbalas 3. Namun, pertemuannya di Piala Asia 2023 akan menjadi laga yang cukup sulit dan berat bagi skuad Garuda. Pasalnya, Jepang saat ini telah berbeda. Mereka adalah raja sepak bola Asia, di mana banyak pemain timnas Jepang yang telah bermain di kompetisi sepak bola Eropa. Meskipun di atas angin, timnas Jepang tidak mau meremehkan Indonesia. Pasalnya pasukan Sinteyong yang berisikan sejumlah pemain muda tampil cukup oke dalam 2 pertandingan di babak penyisian grup Piala Asia 2023. Apalagi skuad Garuda baru saja mengalahkan Vietnam. Kepercayaan diri mereka pastinya semakin meningkat ketika menghadapi tim langganan juara tersebut. Wataru Endo nggak mau remehkan Indonesia. Jelang duel lawan timnas Indonesia, Endo mengingatkan Jepang agar tidak meremehkan timnas Indonesia. Bila merujuk peringkat FIFA, timnas Indonesia tertinggal jauh dari Jepang. Namun Endo tak mau Jepang terpaku pada segala hal terkait keunggulan di atas kertas. Endo meminta Jepang tetap memperhatikan hal-hal dasar dalam sepak bola sebagai upaya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Kami bisa membicarakan segala hal tentang taktik, namun yang terpenting kami harus bisa fokus pada hal-hal dasar di pertandingan berikutnya, kata Endo seperti dikutip dari Japan Today. Timnas Jepang menjalani beban berat di Piala Asia. Sebagai tim favorit juara, Samurai Biru ditargetkan meraih gelar juara. Pada edisi terakhir, Jepang bisa menembus babak final, namun Jepang kalah dari Qatar. Jepang saat ini jadi negara dengan gelaran terbanyak dalam sejarah Piala Asia dengan jumlah 4 gelar. Sugawara mati-matian lawan Indonesia. Sementara itu, bek kanan timnas Jepang, Yukinari Sugawara, bersiap memberikan yang terbaik jelang menghadapi timnas Indonesia. Pasalnya Indonesia juga memiliki pemain-pemain muda yang cukup cepat dan merepotkan. Dalam hal ini terlihat jelas saat mereka mengalahkan timnas Vietnam, di mana sayap kanan dan kiri skuad Garuda sama-sama menunjukkan performa yang gemilang. Saya tahu betul, saya tidak tampil memuaskan di laga pertama dan kedua. Saya benar-benar tidak layak, hanya itu yang bisa saya katakan.
Saya benar-benar marah pada diri saya sendiri, dan saya pikir tidak boleh seperti ini lagi. Jadi saya harus menunjukkan itu di lapangan. Jadi saya akan melakukan yang terbaik, saya pikir itu saja. Ungkap Yukinari Sugawara. Menjaga asa lolos 16 besar. Sementara itu tentu saja kekuatan Jepang saat ini jauh berbeda dibandingkan ketika Indonesia meraih deretan kemenangan historis di masa lalu. Terlebih lagi, Samurai Biru saat ini menempati posisi tertinggi di ranking FIFA zona Asia atau berada di posisi ke-17 di dunia. Sedangkan anak-anak Garuda berada di urutan ke-146 di ranking FIFA. Meskipun begitu, semangat juang di masa lalu harusnya bisa menginspirasi pasukan Sinteyong untuk membuat kejutan besar di Stadion Al Tumama, Qatar, tengah pekan mendatang. Tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Hasil imbang melawan Jepang seharusnya bisa membawa Indonesia lolos dengan menempati peringkat 3 terbaik. Dan kita doakan saja semoga timnas Indonesia tampil jauh lebih baik lagi dari laga-laga sebelumnya. Pasalnya tim yang bakal mereka hadapi adalah Raja Sepak Bola Asia. Jadi itulah alasan mengapa Wataru Endo tidak mau meremehkan kekuatan pemain muda timnas Indonesia.